262, episode 49 The Best at Something, 4. Petik 2. Apa? Mata Yang Hayong yang terkejut itu melebar. Inilah sebabnya saya ingin membeli waktu. Peserta, Yo Jong Hyuk, telah membunuh Helper, Thunder Eating Bird. Kompleks Industri, Yo Jong Hyuk, Kim Dokja, telah memenangkan 1 poin. Yo Jong Hyuk jatuh di udara dan rasi bintang yang kebingungan bisa dilihat. Rasi bintang, poke out his eyes menangis dengan terkejut. Konstelasi, Jenderal Vanara, menunjukkan permusuhan terhadap Yo Jong Hyuk. Banyak rasi bintang kagum dengan gerakan Yo Jong Hyuk. Yo Jong Hyuk tidak panik sama sekali meskipun ada serangan. Gerakannya sepertinya dia telah memahami semua fitur medan dari tempat ini. Pada saat Raja Oedipus yang marah mengayunkan tongkatnya, Yo Jong Hyuk sudah menghilang. Kamu mau pergi kemana? Temukan dia, dia dekat di sini. Rasi bintang bergerak dan mencari di sekitar, tetapi mereka tidak dapat menemukan di mana Yo Jong Hyuk menghilang. Saya bersembunyi di balik pohon dengan Yang Hayong dan menyaksikan adegan itu. Salah satu atribut Yo Jong Hyuk adalah pro gamer. Orang ini menerima keuntungan luar biasa dan kemampuan beradaptasi di semua game. Game ini masih dalam tahap awal dan statistik terbatas. Sebelum rasi bintang terbiasa dengan permainan, babak pertama, ini adalah tahap yang lebih baik bagi kami daripada orang lain. Lawannya mungkin rasi bintang, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk berhadapan dengan Yo Jong Hyuk saat ini. Itu dia. Jenderal Vanara mengeluarkan bila angin dari mulutnya ke arah semak dan berteriak. Ada suara keras dan daerah sekitarnya terputus. Namun, kali ini, Yo Jong Hyuk tidak ada. Jenderal Vanara yang bingung mundur dan kilatan cahaya muncul dari tanah di tanah. Sudah terlambat untuk menghindarinya. Peserta, Yo Jong Hyuk, telah membunuh pembantu, Jenderal Vanara. Ya, Yo Jong Hyuk harus menangkap setidaknya 2. Kompleks Industri, Yo Jong Hyuk, Kim Dokja, telah memenangkan 2 poin. Peserta, Yo Jong Hyuk, sudah mulai meniupkan darah ke medan perang. Yang Hayong menunjuk ke arah Yo Jong Hyuk dan menggigil. Apa ini? Seekor monster. Mirip, dia adalah pemain pro terbaik di Korea Selatan. Petik 2. Saya sedang berbicara tentang pengaturan Ways of Survival. Di kejauhan, tubuh Jenderal Vanara terbelah 2 dan dia menghilang. Aturan permainan diterapkan sehingga dia tidak akan benar-benar mati, tetapi kerusakan mental itu signifikan. Rasi bintang, tahanan Golden Headband, senang. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, telah mensponsori 20.000 koin untuk inkarnasi, Yo Jong Hyuk. Nama sebenarnya Jenderal Vanara adalah Hanuman, pahlawan monyet mitologi India. Karena karakteristik keduanya adalah monyet, kedua rasi bintang tidak memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Saya kira itu benar. Sial, kejar dia. Yo Jong Hyuk membunuh 2 orang dan bersembunyi di ngarai berbatu kali ini. Kemudian satu musuh lagi muncul. Konstelasi, pendiri kemanusiaan, ingin menunjukkan contoh kepada keturunannya yang sombong. Rasi bintang yang dekat dengan pria primitif. Pendiri kemanusiaan, Manu. Saya lupa bahwa dia ada di sisi kompleks industri Meledon. Mungkin kita harus membantu. Manu dari Veda adalah konstelasi tingkat narasi. Dia mungkin levelnya rendah di antara rasi bintang tingkat narasi, tapi itu benar-benar tidak menguntungkan bagi Yo Jong Hyuk. Yo Jong Hyuk telah menghabiskan banyak mobilitas dan kekuatan sihir yang membunuh 2 rasi bintang. Dia mungkin memiliki atribut pro gamer tapi itu terlalu banyak baginya mulai sekarang. Peserta, Yo Jong Hyuk, telah mengaktifkan berkat Sentinel Golem. Yo Jong Hyuk berdiri di daerah dataran tinggi berbatu dan membidikkan busur besar. Peninggalan bintang, Robin Hood Strongbow, telah memaksimalkan akurasi pengguna. Bajingan ini, kapan dia mendapatkan ini? Itu adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh dari area skenario ke-15, Lugratia. Panah tidak berwujud terbang menuju tubuh Raja Oedipus. Keok. Tentu saja, keuntungan Yo Jong Hyuk bukan hanya ilmu pedang. Orang ini bisa menggunakan semua jenis senjata dengan keterampilan Weapons Mastery. Anda bukan dealer kerusakan jarak dekat. Selain itu, posisi Yo Jong Hyuk adalah serba bisa. Peserta, Yo Jong Hyuk, akan menerima efek kompensasi posisi. Saat game ini sedang berlangsung, Yo Jong Hyuk tidak akan dihukum karena menggunakan semua jenis senjata. Saya akan membunuhmu. Benda ini. Raja Oedipus berteriak ketika lubang-lubang dibor ke dalam tubuhnya. Kita harus pergi membantu. Tunggu sebentar. Membuat gerakan canggung dalam situasi saat ini hanya akan menghambat Yo Jong Hyuk. Segera setelah meluncurkan sudut pandang pembaca maha tahu, operasi Yo Jong Hyuk mengalir ke kepalaku seperti trailer film. Yang Hayong mengerutkan kening pada senyumku yang sembrono dan bertanya, ada apa? Bajingan itu lebih menakutkan dari yang aku kira. Yo Jong Hyuk tidak membuang waktu sedetik pun ketika dia datang ke sini. Buktinya adalah berkat Sentinel Golem yang tertanam di tubuhnya. Berkat Sentinel Golem sudah mulai menumpuk. Golem penjaga itu menghuni pinggiran ngarai dan memberi efek buff pingsan. Namun, buff ini memiliki satu syarat. Orang tersebut harus berhasil dalam 20 serangan sebelum efek pingsan diproduksi. Sekarang ada sekitar 10 meter antara Yo Jong Hyuk dan Raja Oedipus. Benda ini. Raja Oedipus melompat dan mencoba membidik Yo Jong Hyuk.
Tubuh Raja Oedipus mengeras dari pergelangan kaki dan dia roboh seperti patung batu. Helper, poke out his eyes pingsan. Durasi pingsan adalah 3 detik. 3 detik ini adalah waktu yang cukup untuk Yo Jong-hyuk. Peserta, Yo Jong-hyuk, telah membunuh penolong, poke out his eyes. Nama peserta, Yo Jong-hyuk, tersebar luas di medan perang. Kompleks industri, Yo Jong-hyuk, Kim Dokja, telah memenangkan 3 poin. 3. Aku jujur mengaguminya. Penampilan Raja Oedipus yang sekarat itu tidak realistis. Sulit dipercaya bahwa dia adalah rasi bintang yang mengancam saya di jamuan rasi bintang. Rekan kurang ajar. Namun, pertarungan belum berakhir. Sebelum Yo Jong-hyuk bisa menghela nafas, pendiri kemanusiaan yang bersemangat bergegas ke depan. Yo Jong-hyuk sekarang kurang memiliki kekuatan fisik dan kekuatan sihir. Tombak primitif milik pendiri kemanusiaan menggali celah yang diungkapkan Yo Jong-hyuk. Itu terlihat mirip dengan alat batu tetapi kekuatan yang dikandungnya sangat besar. Di sisi lain, Yo Jong-hyuk juga tangguh. Dia memutar punggungnya dengan gerakan yang fleksibel dan pada saat yang hampir bersamaan, dia mengayunkan senjatanya. Tombak bertabrakan dengan pedang dan suara tajam terdengar. Aura kuning khas yang hanya untuk transenden melilit pedang setan hitam Yo Jong-hyuk. Itu menentang status biru yang ditenun di sekitar tombak primitif yang dipegang oleh Manu. Seni bela diri ini, mereka adalah keterampilan yang ditinggalkan oleh cacing. Sepertinya masih berguna. Itu adalah situasi di mana peserta hanya bisa menggunakan 10% dari kekuatan mereka. Manu tampaknya tidak dapat secara akurat menentukan jumlah kekuatan yang bisa dia kendalikan. Ada lusinan pertukaran dalam sekejap dan Manu tertawa seperti sedang bersenang-senang. Kamu manusia yang sangat baik. Saya telah melihat banyak transenden tetapi tidak ada yang sekuat Anda. Kamu belum melihat tuanku. Kekuatan yang mirip dengan seni bela diri muncul dari tombak Manu. Manu telah menguasai hampir semua jenis bakat yang bisa diperoleh manusia. Awalnya, Yo Jong-hyuk yang sekarang tidak akan bisa mengalahkan Manu. Tetap saja, keseimbangan kekuatan itu bahkan karena Manu tidak pernah bertarung begitu lama untuk waktu yang lama. Sangat menarik. Saya belum berkompetisi dengan lebih dari 10 pukulan sejak menjadi rasi bintang. Keseimbangan-keseimbangan paksa mempertahankan konfrontasi ini. Saya meraih Yang Hayong yang akan muncul. Brengsek itu akan mati jika ini terus berlanjut. Hal yang sama akan terjadi bahkan jika kita muncul. Saya ingin menggunakan elektrifikasi untuk berlari keluar dan memotong leher Manu. Namun, saya harus menanggungnya untuk saat ini. Jika ternyata seperti yang saya pikirkan, Yo Jong-hyuk akan segera menyambut kesempatan. Yang saya butuhkan adalah waktu. Hanya waktu. Yang Hayong, kirim pesan melalui dinding. Apa? Untuk siapa? Pendiri kemanusiaan. Hah? Pria yang saat ini bertarung dengan Yo Jong-hyuk. Ah. Yang Hayong yang pandai menyadari apa yang saya rencanakan. Yang Hayong menyalakan dinding unidentifit dan menulis pesan. Segera setelah itu, suara bingung Manu terdengar. Apa? Pesan-pesan ini? Saya tidak perlu bertanya untuk mengetahui situasi yang dihadapi Manu sekarang. Mungkin banyak sekali pesan yang dikirim oleh siswi berusia 15 tahun, yang bermunculan seperti jendela sembul di bidang pandangnya. Taktik konyol ini. Manu ragu-ragu dan cahaya putih mulai muncul dari tubuh Yo Jong-hyuk. Saya telah melihat cahaya terang ini sebelumnya. Itu terjadi ketika Jung Hee-won berevolusi menjadi hakim kehancuran. Kemudian ketika Lee Hyun-sung belajar Great Mountain Smash. Karakter, Yo Jong-hyuk, telah mencapai momen evolusi atribut. Atribut, Pro Gamer, dari karakter Yo Jong-hyuk telah berevolusi. Evolusi atribut. Akhirnya, atribut kedua Yo Jong-hyuk telah mekar penuh. Manu bergegas maju dan memegang tombaknya. Pada saat yang sama, cahaya mempesona meledak dari tubuh Yo Jong-hyuk. Saya menyaksikan pemandangan yang menakjubkan dan mengingat apa yang dikatakan Lee Ji-hye di bagian akhir dari cara bertahan hidup. Guru memiliki atribut yang tak terhitung jumlahnya. Yang terbaik adalah regresor alami. Selain itu, master dari Panacea dan musuh dewa dan iblis sangat baik. Ya, manakah atribut yang paling membuat iri? Ahaha, itu alami. Petik 2. Tombak Manu menyapu Yo Jong-hyuk dengan sia-sia. Penguasa hiburan. Itu dia. Petik 2. Yo Jong-hyuk perlahan membuka matanya saat dia membuat ekspresi yang sama yang terus kubaca. Pada saat itu, Yo Jong-hyuk sepertinya mengerti segalanya tentang game ini. Mungkin di mata Yo Jong-hyuk, semua serangan Manu tampak seperti kombinasi 0S dan 1S. Itu adalah atribut legendaris, penguasa hiburan. Selama tahap ini adalah permainan, Yo Jong-hyuk lebih dekat dengan dewa daripada konstelasi lainnya di dunia. TL, Rainbow Turtle.